Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas target musim ini. Banyak kritikan keras. Nah, bagaimana ceritanya kok target musim ini banyak kritikan keras ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, Liga 1 sudah semakin dekat. Persiapan klub-klub Liga 1 semakin mepet. Banyak tim-tim yang sudah mulai mematangkan strateginya, sudah mulai mantap dengan pola permainannya dan lain-lain ya. Banyak klub Indonesia. Liga 1 tanggal 27 ini akan segera dimulai kalau nggak mundur lagi. Kalau mundur lagi ya itu sudah biasa ya. Paling mundur 2 atau 1 atau 2 hari itu paling ya wajar lah, biasa seperti itu. Nah, kembali ke judul. Nah, Persis Solo sendiri sudah memasang target ya. Saya dengar kemarin waktu forum di Persis Solo itu ada dari manajemen, ada dari pihak pemain dan lain-lain, itu sudah memasangkan target ya minimal ya bisa 5 besar atau ya mungkin memang 10 besar lah itu. Nah, targetnya mungkin seperti itu. Nah, tapi kalau lebih jelasnya saya juga belum terlalu paham sih. Kemarin hanya sekedar nyeplos ya kalau bisa 5 besar gitu. Nah, ya mungkin kalau 5 besar saya juga agak setuju. Tapi kalau untuk juara ya itu sangat sulit sekali. Kalau 5 besar saya masih oke lah. Nah, dari target 5 besar tersebut ini banyak tuai kritikan ataupun protes tajam daripada supporter Persis Solo sendiri ya. Kemarin saat forum pun juga banyak kritikan yang berasal dari forum tersebut. Memang kenapa ada pemain ini tuh di klub lamanya seperti ini track recordnya, terus pemain ini di klub lamanya seperti ini track recordnya, kenapa dipilih Persis Solo gitu. Nah, mungkin kemarin itu dijawab oleh manajemen, semua itu pilihan dari pelatih ya. Oke, berarti ini nanti supporter bisa lah ini kalau untuk menuntut pelatih, kok pemain ini seperti ini mainnya. Itu kan pure murni pilihan pelatih kan berarti. Nah, menurut pandangan saya pribadi, analisis pertandingan kemarin saat perlawan Persik Kediri di Stadion Wilis Medion itu cukup drawasi biat lah pola permainan Persis Solo ini. Seperti tidak ada progres yang nyata bagi Persis Solo sendiri ini. Setelah pramusim kemarin uji coba serangkaian latihan, itu tidak ada progres yang menurut pandanganku berjalan cukup oke gitu. Maksudnya dalam arti ya kita sebagai cuma ngamati aja ya, kita cuma melihat progresnya itu masih belum terlihat. Di sisi lain kita itu sempat kemarin dikagetkan oleh tim Persija Jakarta. Tim ini superior sekali sebenarnya. Padahal saya lihat waktu turnamen pramusim, tim ini tuh seperti kingko paling ya liga kayak gini Persija bentukannya paling ya biasa wae. Ternyata kemarin waktu lawan Rans, menggila Persija ini. Ternyata memang dibuktikan oleh kualitas pelatihnya itu membuktikan. Nah, kemarin saya melihat ibaratnya itu pertandingan melawan Persik Kediri itu katanya manajemen memang itu ajang finalnya formasi dari nanti saat liga. Kalau pola permainannya masih seperti itu ya ini cukup berbahaya juga ya bagi Persis Solo. Target 5 besar mungkin hanya bisa sebatas mimpi gitu. Maksudnya seperti itu. Menurut pandanganmu gimana ini, Cuk? Saya emang dari kemarin itu mengkritisi pemain asing. Pemain asing Persis Solo ini benar-benar ya gimana ya, sangat mengecewakan. Itu bagaimanapun ini liga sudah mulai, mungkin nanti tanggal 27 ya. Dan yang seperti John bicarakan tadi yang ada di forum itu formasi atau pemain pas Piala Presiden itu sudah final. Nah, padahal kalau dilihat itu seperti Artigas, seperti Aaron Evan dan lain-lain itu benar-benar sangat mengecewakan, tidak sesuai ekspektasi. Mereka itu pemain asing harusnya lebih bagus daripada pemain lokal lah. Kok ini sama saja atau bahkan ya lebih bagus pemain lokalnya. Ini kan pembelian yang sia-sia sebenarnya. Ini bagaimana ini Coach Jackson F. Yago dalam merekrut pemain. Kalau dibandingkan ya dengan Persija kemarin, Persija itu merekrut pemain bener-bener top sesuai dengan standar sesuai dengan keinginan pelatih dan lain-lain lah ya. Kalau kita lihat itu Thomas Doll itu kan mantan pelatihnya Borussia Dortmund, dan yang dibeli itu juga pemain asal Jerman.
Nah, Hanno Bernard apa namanya angel sama Kurdila, terus apa ya lupa yang dua pemain dari Ceko terus satu pemain dari Jerman. Ini kalau dilihat-lihat bener-bener klop sama pelatihnya ya. Kalau dari Persis Solo ini bener-bener mengecewakan ya, terutama Artigas dan Aaron Evan ini. Apakah ini sesuai dengan kriteria Coach Jackson atau gimana, kita ya juga nggak tahu sih sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari permainan bener-bener kayak nggak klop nih dengan formasinya Coach Jackson dan permainannya. Ya, benar sekali. Dua pemain tersebut dikritik habis-habisan oleh elemen Kota Solo. Nah, karena memang ya benar, memang harus pemain asing itu memang harus punya keunggulan di atas rata-rata dibanding pemain lokal. Gunanya mendatangkan pemain asing kan seperti itu ya harusnya. Benar sekali, kalau saya melihat memang kemarin di pramusim pun juga sama ya. Terlihat memang Gerard Artigas itu masih belum bisa beradaptasi sekali di Indonesia ya. Mungkin dua pemain ini kemarin juga dikritik di dalam forum Persis Solo kemarin ya, forum supporter Persis Solo kemarin. Kenapa dua pemain ini dipilih oleh Coach Jackson gitu? Apakah ini sesuai dengan kriteria pelatih ataupun gimana? Nah, lalu manajemen juga menjawab kedua pemain ini memang pilihan dari pelatih, pure murni pilihan dari pelatih. Di sisi lain memang karena alasannya kemarin saya dengar karena mungkin telat bursa transfer atau gimana, saya juga kurang tahu ya. Kalau kemarin kata manajemen ya kita memaksimalkan seadanya gitu. Nah, padahal menurut pandangan saya pribadi ya, ini menurut pandangan saya pribadi, pemain asing itu di Indonesia masih banyak sebenarnya yang menurut pandanganku layak juga dibanding Gerard Artigas. Kalau menurut pandangan saya ini, kalau menurut saya pribadi, ini saya pribadi loh ya, kalau manajemen saya juga nggak tahu, saya pribadi lebih memilih Marco Simic gitu loh. Marco Simic yang saat ini tidak mempunyai klub gitu. Nah, tapi ya kita juga tidak tahu, semua juga pemilihan manajemen juga, hak dari manajemen juga. Tugas kita memang saat ini cuma mengkritik aja, itu tidak salah sih sebenarnya. Kita juga bukan supporter apa ya, pokoknya joget ataupun pengennya jalui menang gitu. Dalam arti kalah kira apa-apa sebenarnya. Saya pribadi itu klub itu kalah itu tidak masalah, seperti waktu PSS Sleman waktu lawan PSIS itu dulu kalah, PSS Sleman itu dibantai dengan skor 5. Lah itu saya juga masih oke lah, karena memang apa, spirit dan semangat dari PSS Sleman itu sangat terlihat di lapangan gitu loh. Maksudnya pola permainan itu ada, taktikal itu ada gitu. Kalau dari Persis sendiri, saya melihat bahkan komen-komen di akun media sosial Persis atau akun sosmed Jackson itu banyak yang mengkomen ya, apa ibaratkan itu miskin taktik gitu. Itu sangat banyak sekali, Jackson miskin taktik dan lain-lain. Saya dengar kabarnya memang kemarin pertandingan kan berjalan imbang ya. Saya dengar Coach Jackson memberi statement, kita mampu menunjukkan fighting spirit, mengimbangi permainan lawan serta kolektivitas tim pada pertandingan hari ini. Nah, itu ya kalau menurut pandangan saya pribadi, secara pandangan saya pribadi, Persis lebih ke banyak gabrusnya sih sebenarnya. Terbukti bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh tim Persis Solo ataupun pola permainan Jackson ini, bahkan sampai Taufik diganjar kartu merah gitu. Maksudnya memang seperti itu ya. Ini apa ya, apakah ini dari rencana strategi Jackson atau gimana ini? Padahal kalau kita mengingat zaman dulu, Coach Jackson ini melatih Persipura juga sangat oke loh sebenarnya kalau pada tahun-tahun dulu. Menurut pandanganmu gimana, Cuk? Apakah Coach Jackson ini taktiknya udah mulai usang atau bagaimana ini? Sebenarnya nggak ada alasan lagi untuk Coach Jackson itu bermain buruk di Persolo, karena memang Coach Jackson ini bukan orang baru. Beliau itu ditunjuk di pertengahan musim pas di Liga 2 kemarin. Jadi setidaknya sudah banyak mengenal soal sepak bola Solo dan lain-lain lah ya. Mengenal supporter sini, terus mengenal manajemen sini. Jadi ya nggak ada alasan lagi. Kalau dilihat-lihat memang Coach Jackson ini hanya bertaji di Persipura saja. Di Barito saja beliau ini ya akhirnya out lah ya. Nggak satu musim out, kayaknya nggak sampai satu musim sih. Dan mungkin ya gimana ya, taktiknya sudah usang, mungkin bisa dibilang begitu sih. Karena memang sepak bola itu kan setiap tahun itu terus berkembang lah ya, dari taktik dan lain-lain lah ya. Kalau mau lihat ya mungkin Thomas Doll itu baru saja
datang ke Indonesia, baru saja, terus pemainnya juga baru saja datang ke Indonesia, terus menampilkan permainan yang indah, taktik ala Eropa. Ini memang mengesankan. Ya memang baru satu pertandingan sih, tapi kesan pertamanya bagus sekali untuk pemain dan pelatih yang baru datang ke Indonesia. Beda dengan Coach Jackson. Coach Jackson udah sangat lama di Indonesia. Harusnya beliau itu sangat paham dan menguasai medan di Indonesia, sepak bola Indonesia ini. Harusnya lebih hebat sih daripada Thomas Doll. Ya betul sekali ya. Saya harap sih target dari manajemen itu bisa tercapai tahun ini, finish di 5 besar ya minimal seperti itu. Nah kalaupun tidak tercapai ya melenceng-melenceng sitik gitu, maksudnya arti ya tidak terlempar dari 10 besar gitu. Tapi paling berbahayanya memang turun kasta sih seperti itu. Nah mungkin itu saja perbincangan kita tentang target Persis Solo musim ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.